Pernah nggak bayangin hidup? Mungkin sering, tiap hari. Karena selalu yang kita pikirkan selalu tentang hidup. Susah, senang, rencana, dan macam-macam. Sadari bahwa ujung kehidupan itu adalah kematian, akhir dari semua ini. Nah sekarang, pernah nggak bayangin mati? Sesuatu yang pasti datang. Semua orang akan mati, termasuk kita. Nah, waktu kita mati nanti rasanya kita udah bahagia belum ya? Atau pertanyaan seperti ini penting apa enggak sih? Does it matter? Ya mati-mati aja sih, tapi kan sayang ya kalau hidup ini sia-sia. Apa sih yang bikin kita siap untuk mati dan sudah bahagia? Biasanya yang kita tahu, kita sudah siap kalau kita sudah mencapai apa yang kita mau. Tapi apa yang kita mau? Mungkin salah satu dari kita mau pada saat ajal nanti adalah sudah mencapai titik pencapaian tertentu, sudah banyak berbuat baik, hidup sudah berguna, sudah tajam melintir, beda-beda ya. Tentunya sesuai dengan tujuan hidup kita masing-masing. Jadi bisa dibilang saat ajal tiba yang kita mau, kita sudah mencapai tujuan hidup kita. Apapun itu beda-beda. Nah, apa sih tujuan hidup? Udah ada, apa belum ada, apa sama sekali gak pernah dipikirin? Wajib ada atau gak penting? Dan apa hubungan tujuan hidup dengan kematian tadi? Ya mungkin layak dipikirin sih. Kenapa? Sebelum mati, semua orang ingin hidupnya berarti. Ya kalau kata nenek gue, meaningful lah. Biasanya konotasi hidup yang berarti itu berhubungan sama tujuan hidup seseorang atau pencapaian hidup. Jadi pas kita menemui ajal hidup kita, sebaiknya kita udah mencapai tujuan hidup kita atau mendapatkan pencapaian hidup. Jadi tujuan hidup atau life purpose ya layak dipikirin supaya kita siap. Tapi tujuan hidup itu gak cuma tentang ujung hidup loh, tapi juga tentang hidup kita saat ini. Tujuan hidup itu berkaitan langsung sama kebahagiaan kita saat ini. Dan apa kaitan tujuan hidup dengan bahagia? Contoh kita kadang merasa ada aja kekurangan dalam hidup kita, sehingga kita gak bahagia. Bayar kontrakan susah, ada utang, berantem mulu, mobil gak ada, adanya motor gak ada, adanya sepeda, pacar gak ada, adanya temen doang. Mungkin harus tanya balik, emang kalau kekurangan itu sudah tertutupi, menjamin kita jadi bahagia? Mungkin juga enggak, atau mungkin muncul masalah-masalah lain. Bahkan kebalikannya, hampir semua punya, uang ada meski gak banyak, orang yang sayang sama kita ada, tempat tinggal ada meskipun seadanya, makanan ada, karir ada. Tapi kok kita gak merasa bahagia ya? Pernah gak pikiran gitu loh? Jadi punya segalanya juga tidak menjamin kebahagiaan juga, malah sering jadi hampa. Dan kebalikannya, gak punya beberapa ya bisa juga gak bahagia. Jadi kurang apa? Bersyukur kali ya, ya benar sih. Tapi ada lagi, mungkin kurang hal ini, tujuan hidup atau life purpose. Kedengarannya kayak basi ya. Tujuan hidup apa sih? Dengerin dulu, mungkin ini bisa bikin kita lebih bahagia. Tujuan hidup tuh berkaitan dengan kebahagiaan, erat banget. Kenapa? Karena aktivitas atau pekerjaan kita itu ada enaknya, ada gak enaknya. Yang gak enaknya bikin kita gak bahagia. Gak bisa dipungkiri bahwa gak semuanya enak. Contoh,
gue kerja sebagai driver ojek. Gue enjoy banget kerjaan ini karena ada aktivitas jalan-jalan, pakai motor seharian. Semau gue, ngasilin duit saat gue mau, libur saat gue mau. Tapi ada gak enaknya, capek, panas, macet, ngurusin penumpang ngeselin, dan lain-lain. Contoh lagi, gue kerja di kantor. Gue suka banget sama kerjaan gue. Gue suka banget sama industrinya, gaji gue gede. Cuman gak enaknya ada juga. Bangun paginya itu loh, berangkat ke kantor yang macet, waktu yang gue spend di kantor, bos gue yang ngeselin, politik kantor, gak bisa spend sama keluarga gue di rumah, macam-macam. Cuy, jadi semua itu ada enak dan gak enaknya. Jangan lihat semuanya enak. Nah, gimana cara melihat ini jadi supaya lebih enak? Gua rasa gini. Di sini kita butuh tujuan hidup atau life purpose. Saat gue ngelakuin bagian aktivitas yang gak enak, di dalam pikiran gue, ini menuju jalan tujuan hidup gue. Hati gue akan menjawab dengan senyum. Contoh tadi, gue supir ojek, tujuan hidup gue set, gue mau beliin orang tua dan keluarga gue rumah. Nah, di saat panas-panas, macet, gue senyum. Ada penumpang ngeselin, gue senyum. Gue berkata dalam hati gue, ini menuju tujuan hidup gue mau beliin rumah untuk orang tua dan keluarga gue. Contoh tadi juga, gue kerja di kantor. Tujuan hidup gue mau bangun perusahaan gue sendiri di bidang yang sama. Di saat bos marah-marah, gue senyum. Ini menuju tujuan hidup gue demi bangun perusahaan gue sendiri. Semua bisa jadi terlihat indah, bahkan di saat susah dan di saat butuh pengorbanan, kalau ada tujuan hidup. Jadi, wajib dipikirin sih tujuan hidup, life purpose. Dimanapun tahap kita saat ini, rasanya kita layak pikirin tujuan hidup ini. Gak perlu buru-buru, karena menurut gue proses pemikirannya harus benar. Kalau salah malah kita bisa bakal gak bahagia. Tapi harus dipikirin sih. Di episode berikutnya gue coba pelajari dari banyak literatur cara mencari tujuan hidup. Yuk kita mulai pikirin tujuan hidup kita. Pelajari bersama cara mencarinya.